Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi teman-teman. Kali ini saya masih di jalan nih. Kita ngevlog sembari jalan aja ya, nggak apa-apa ya. Kebenaran kita ngevlog kali ini di dalam mobil Omoda i5. Mau menuju ke Bogor teman-teman. Saya mau ketemuan sama kawan yang tinggalnya di Bogor. Oke, topik kali ini saya mau ngobrol tentang serba-serbi charger mobil listrik teman-teman ya. Jadi banyak banget yang japri saya, tanya saya, komen di YouTube kita gitu. Bahkan ada yang DM Instagram kita itu nanyain tentang perihal charger mobil listrik. Ya memang ini sebenarnya di awal-awal saya punya mobil listrik gitu ya, itu udah kita bahas sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang masuk di channel YouTube kita, itu banyak konten-konten yang menjelaskan tentang perihal charger mobil listrik. Padahal pasti kalau teman-teman yang ikutin channel kita udah paham, dia jarang nyebut charger, walaupun memang ya sudah di Indonesia ini, masyarakat kita ini sudah sering nyebut charger. Padahal kalau kita bicara charger yang sesungguhnya itu bukan yang berbentuk teman-teman sangkakan gitu ya. Teman-teman kan ini membahas tentang menanya tentang charger itu yang bentuknya portable, bawaan mobil listrik itu gitu ya. Terus atau ya wall yang berbentuk wall yang nempel di dinding itu dianggapnya charger. Nah sebenarnya sekali lagi di awal saya harus sebutin dulu bahwa itu sebenarnya bukan charger. Jadi itu yang disebut dengan FC, Electric Vehicle Supply Equipment. Jadi benar-benar chargernya ada di mana? Chargernya tuh hanya adanya di dalam mobilnya itu sendiri, namanya OBC, onboard charging gitu ya. Nah onboard charging yang mengecas baterai packnya si mobil listrik ini gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, tapi ya udah terlanjur orang banyak. Kadang saya sendiri pribadi pun juga karena diajakin ngobrol sama teman-teman juga akhirnya ngomongnya charger juga. Nah, padahal itu sebenarnya hanya FC. Nah, dia hanya penyambung listrik dari rumah kita, dari PLN menuju ke bibir mobil. Gitu aja sebenarnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita sepakat, kita anggap itu jadi charger deh gitu ya. Nah, jadi banyak banget masih yang tanya tentang tentang perilaku pengecasan mobil listrik teman-teman. Nah sebenarnya saya suka tuh maksudnya begini, makin banyak, walaupun tadi saya udah kutip ya bahwa sebenarnya kita udah bikin konten-konten udah 2 tahun yang lalu kita bikin tentang penjelasan tentang charger mobil listrik ini gitu ya. Walaupun sekarang kita ulas lagi gitu ya, berarti menandakan, karena banyak yang nanyanya baru sekarang nih, berarti menandakan banyak orang-orang yang bermigrasi dari mobil ICE atau mobil bensin menuju ke mobil listrik. Nah akhirnya dia baru cari tahu sekarang dan dia akhirnya nanya-nanya sekarang gitu ya. Itu tandanya sih sebenarnya ya, saya senang aja gitu ya. Jadi ternyata ya banyak orang yang bertransformasi atau bermigrasi dari mobil kebiasaannya dia pakai mobil bensin jadi mobil listrik gitu ya. Oke, kita balik lagi ke topik. Kita mau ngebahas tentang serba-serbi charger tadi ya. Banyak pertanyaan pertama, ini saya nggak ngapalin ini cuma yang saya ingat aja ya pertanyaannya ya gitu ya, sembari perjalanan ya, sembari kita ngobrol. Pertama, banyak yang tanya tentang Om, kalau mobil kalau banyak sales yang bilang kalau pakai charger di luaran, maksudnya tuh nggak sesuai dengan mereknya gitu ya, yang nggak bawaannya si ATPM itu katanya bisa menggugurkan garansi. Nah ini sebenarnya kata-kata yang seperti ini bahaya teman-teman ya. Nah bahayanya sebenarnya buat sales itu sendiri juga gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita udah nanya langsung ke ATPM-nya nggak pernah punya statement seperti itu. Jadi kalau misalkan pakai charger luaran nggak sesuai dengan ATPM-nya ini bisa menggugurkan garansi. Sebenarnya enggak teman-teman. Kenapa? Kalau begitu pas kita balikin, saya nih mau ngecas di SPKLU. SPKLU itu kan mereknya ada Delta, ada Pihong, ada merek macam-macam lah, merek-merek brandnya, ada ABB gitu ya, ada Siemens. Bagaimana kalau begitu langsung gugur dong garansinya? Nah dia nggak bisa jawab akhirnya teman-teman. Jadi memang sebenarnya ya
nggak seperti itu gitu ya. Jadi itu pernyataan yang salah, dan sebenarnya ATPM sendiri juga udah menyangkal itu. Kita sering tanya ke tim teknikal ATPM gitu ya, itu dia nggak bilang seperti itu gitu ya. Jadi apalagi tadi kalau tahu konsepnya si FC tadi, bahwa sebenarnya dia hanya menyambungkan listrik dari PLN menuju ke bibir mobil aja sebenarnya. Nah, sementara yang charger siapa? Yang berhubungan dengan baterai itu adalah OBC tadi, onboard charging tadi. Jadi sebenarnya ya nggak ada khawatir, orang dia cuma sebenarnya itu listrik biasa aja gitu ya. Nah, itu salah ya pernyataan bahwa kalau pakai charger merek lain pokoknya gugur garansi dan segala macamnya. Itu udah pernyataan yang salah, karena semua SPKLU yang akan kita singgahi di rest area di tempat kantor-kantor PLN itu semua brandnya macam-macam gitu teman-teman. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita bahas masalah kita bahas masalah besaran teman-teman, besaran portable charger bawaan mobil. Kebanyakan portable charger bawaan mobil ya, kebanyakan itu memang dia kisaran antara 1.800 sampai 2.200 watt aja teman-teman gitu. Ini yang umum ya, yang umum. Misalkan contoh kayak Wuling Air EV misalkan, itu dia dapat portable chargernya itu kurang lebih sekitar 1.800 watt aja atau 1,8 kW. Nah, sementara misalkan saya dapat nih Omoda itu mungkin sekitar 2 kW misalkan. Jadi biasanya portable charger yang bawaan mobil gitu ya, portable charger, ingat ya, portable charger yang bawaan mobil ya, itu biasanya range-nya itu antara 1,8 sampai 2,2 kW aja teman-teman. Nah, banyak yang nanya akhirnya, Om, kalau saya ngecas pakai bawaan mobil, berarti kan yang portable kan, itu butuh listrik berapa? Ya tadi, kalau speknya jelas antara range 1,8 kW sampai 2,2 kW, ya berarti teman-teman harus punya listrik di atas itu untuk ngecas mobil. Semisal kalau speknya nanti dibaca di chargernya itu speknya 2 kW, 2000 watt. Oh, berarti ya teman-teman paling nggak harus di atas 2000 watt, bisa 2,2 kW. Berarti kalau untuk rumah yang listriknya 2200 masih bisa nggak? Ya bisa. Tapi dengan catatan ya nggak digabungin dengan daya yang lain, misalkan kulkas nyala, mesin air nyala, mesin cuci nyala, ya itu nggak bisa gitu ya. Karena kan tadi speknya aja udah 2 kW, 2000 watt ya. Berarti kalau kita punya di rumah listrik 2200 hanya spare 200. Nah, 200 watt itu buat apa? Ya bisa buat lampu, buat apapun ya. Itu hati-hati. Jadi teman-teman harus tahu, perlu nggak saya nambah daya atau tidak nambah daya, ya tadi dari situ. Atau kalau misalkan kayak contoh case-nya Wuling Air EV itu dia 1.800 watt, cuma 1,8 kW chargernya. Berarti kalau 1,8 kW, kalau kita punya listrik 2.200 watt, bisa nggak? Ya bisa. Berarti kita masih punya spare 400 watt. Ya kan tadi 1.800 kan, 1,8 kan. Kita sedangkan listrik di rumah kita kan misalkan 2.200 atau 2,2 kW. Berarti kita masih ada spare 400 watt. 400 watt itu bisa dipakai buat buat peralatan yang lainnya ya, lampu, kulkas dan segala macamnya. Tapi kalau lebih gimana? Lagi ngecas terus lebih, ya dia akan trip, nanti akan namanya overload ya, kelebihan beban, makanya dia akan trip. Nah, better gimana ya? Better kalau mau dinaikin ke 3.500 atau 5.500 nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Jadi begitu. Nah, terus ada yang tanya lagi perihal berapa lama Om pengecasan? Ini banyak banget nih yang nanya. Mungkin orang-orang yang baru beli mobil listrik, baru bermigrasi, dia kebingungan cara perhitungannya bagaimana sih nih ngisi mobil listrik gitu ya. Nah, teman-teman, untuk ngisi mobil listrik ya, teman-teman tuh yang paling utama harus tahu kapasitas baterainya teman-teman sendiri. Kapasitasnya berapa sih? Misalkan contohnya mobil apa ya? Oke, saya sebutin deh, misalkan yang saya punya aja. Kayak Air EV. Air EV itu kapasitas baterai kita, baterai mobil Air EV maksudnya ya, itu 26,7 kW. Nah, teman-teman harus tahu spesifikasi mobilnya. Nah, kalau Air EV tadi 26,7 kW. Kalau saya punya Neta saya itu adalah 41 kW. Tuh beda ya, antara Air EV sama Neta, beda baterainya, beda gedenya juga pasti kan. Neta tadi 41 kW. Sementara kalau Omoda E5 ini adalah 61 kW. Omoda E5 61 kW.
BYD M6 saya itu 71,8, anggap 72 kW deh. Nah teman-teman harus tahu berapa sih kapasitas baterai mobilnya gitu yang dibeli. Misalkan teman-teman beli tadi kayak ini Omoda misalkan 61 kW ya, teman-teman harus tahu, oh berarti baterai saya, mobil saya ini adalah kapasitasnya 61 kW. Ini buat contoh ya, misalkan Omoda deh. Nah, sedangkan teman-teman ngecas pakai apa nih? Oh tadi saya ngecas pakai portable charger bawaan mobil. Nah portable chargernya si Omoda ini misalkan 2 kW, berarti 2000 watt kan? Berarti dia tuh 2000 watt. Nah kalau 2000 watt teman-teman, bagaimana cara menghitungnya? Berapa lama katanya gitu kan ngecasnya? Ya teman-teman bisa tinggal hitung. Berarti kalau kita bicara start dari kosong ya, misalkan dari 0% nih gitu ya, berarti cara ngitungnya gimana? Oh cara ngitungnya kapasitas baterai ini dibagi sama charger kita. Oh kapasitas baterai ini kan tadi berapa? 61 kW. Anggap 60 ya biar gampang hitungnya ya. 60 kW. Nah charger kita berapa tadi? Oh 2 kW. Oh berarti 60 kW dibagi 2 kW ketemu 30 jam. Nah berarti teman-teman, kalau buat ngecas mobil Omoda e5 ini pakai portable chargernya yang bawaan mobil, kalau dari 0%, ya berarti tinggal hitung aja. Berarti 60 kW gitu ya, 60 kW kapasitas baterainya ini dibagi 2 kW, karena chargernya pakai yang 2 kW, ketemulah 30 jam. Oh saya ngecasnya nggak pakai yang portable Om, saya pakai yang 7 kW. Saya pakai yang 7 kW bawaan mobil juga, tapi yang yang wall charger gitu ya, atau charging pile atau wall charger. Berarti wall charger itu kebanyakan dia 7 kW teman-teman. Kalau 7 kW berarti kan yang mau disuntik atau yang mau diinjek ke dalam baterai 7 kW kan. Nah berarti kalau 7 kW gimana cara ngitungnya ya? Tinggal bagi lagi tadi, berarti 61 atau 60 kW baterai kita ini, si Omoda ini dibagi 7. Ketemu berapa tuh? Oh berarti 7 kali ya kurang lebih sekitar 8 jam setengah deh gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 8 jam setengah. Jauh ya. Kalau pakai portable tadi 30 jam, tapi kalau pakai yang 7 kW cuman 8 jam setengah aja. Itu cara menghitungnya seperti itu teman-teman. Jadi tergantung pokoknya. Kalau apalagi kalau yang nanti wall chargernya atau chargernya itu yang bisa adjustable, yang teman-teman sesuaikan dengan kemampuan listrik rumah ya. Kemampuan listrik rumah teman-teman misalkan cuma 5.500, saya pakai yang 3.500 aja deh. Disetting ke 3.500 watt, berarti 3,5 kW kan, artinya ya tinggal bagi. Omoda tadi 61 kW dibagi 3,5 kW, ketemu berapa tuh? Oh 20 jam misalkan. Jadi ya seperti itu ya cara menghitungnya. Nah terus banyak juga yang tanya, kalau saya lagi di SPKLU saya kan pakai aplikasi Parent Mobile. Nah gimana tuh cara ngisi masukinnya tuh, karena harus belinya itu kan berupa KW. Ya sama kayak tadi teman-teman. Nah contoh lagi kita pakai Omoda e5 ya. Omoda e5 ini kan baterainya 60 kW, 61 kW ya. Anggap 60 biar gampang hitungnya. 60 kW ini kan teman-teman bisa lihat, oh saya pas sampai di SPKL itu posisi baterai lagi 50% misalkan. Saya nyampe di SPKLU itu 50%, berarti 50% dari 60 kW kan. Berarti ketemunya berapa? Oh 30 kW. Oh berarti teman-teman tahu, karena baterai saya masih 50%, artinya berkurang 50% kan. Berarti saya harus isi 50% lagi kan. Nah 50% dari 60 kW itu berapa sih? Oh 30 kW. Sudah. Berarti teman-teman belinya 30 kW, isi di aplikasi itu 30 kW, karena saya tahu, karena ini butuh 30 kW lagi untuk mencapai penuh, begitu teman-teman. Atau kalau misalnya nyampainya 25% sampai di SPKLU 25%, berarti kan berkurangnya 75% yang kita butuh untuk ngisi penuh lagi kan 75%. Berarti 75% dikali 60 dari 60 kW itu berapa? Oh misalkan ketemulah 45 kW misalkan. Ya berarti teman-teman harus isi 45 kW, belinya 45 kW di aplikasi Parent Mobile-nya. Nah, begitu teman-teman. Ada lagi yang baru nanya lagi, "Om, ini saya kalau udah ngisi nih bingung." Kadang-kadang kan ada yang juga yang bingung gitu kan. Bingung saya, Om, ngisinya saya asal-asalan aja gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu kalau mau asal-asalan, tapi jangan asal-asalannya sedikit. Nanti jadinya akhirnya kita udah nungguin, katanya
udah habis kuotanya, KW-nya udah keisi tapi belum penuh gitu. Itu juga hati-hati juga. Tapi kalau mau better, teman-teman nggak mau pusing-pusing, ya udah cukup tahu aja baterai saya ini 60 kW mobil saya. Berarti saya isi aja 60 kW lah, terlepas tersisa 50% kayak 30% isi aja 60 kW. Toh nanti kalau memang sudah penuh, otomatis kan akan dikembalikan uangnya gitu teman-teman. Jadi semisal teman-teman masih ada 50% tapi ngisinya 60 kW, berarti kan sama juga mau beli 100% itu kan kalau 60 kW kan. Nah walaupun nanti keisi cuma 30 kW, nanti yang sisanya akan di-refund, akan dikembalikan. Jadi bukan berarti hilang ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tanya, yang belum pernah mampir ke SPKLU, nah seperti itu. Oke, saya sambung lagi, kebenaran inget langsung nih. Ada yang tanya tentang mobil Air EV. Nah, nggak apa-apa ya, kita lompat-lompat ya dari mobil-mobil Omoda, Air EV, atau nanti kita sambung ke BYD, bebas aja. Nah, untuk Air EV ada yang tanya nih. Ada yang tanya, Om saya beli Air EV tipe Light gitu ya. Tipe Light itu kan nggak bisa dipakai charger yang 7 kW. Karena dia dibatasin, dia hanya bisa pakai yang bawaan portable, bawaan mobil aja gitu ya. Nah tapi begini teman-teman, memang itu benar dan bisa nggak diganti OBC-nya? OBC-nya nggak bisa diganti. Jadi pengen ganti OBC yang 7 kW gitu, bisa nggak? Jadi di dalam mobil Air EV itu kan ada OBC-nya tadi yang ngecas baterainya kan. Nah OBC-nya aja kita ganti, bisa nggak gitu ya? Nah itu nggak bisa teman-teman, karena berbeda mesinnya, baterainya dan segala macam itu berbeda antara light dengan yang long range kalau di Air EV gitu ya. Nah itu berbeda, jadi nggak bisa. Nah terus dia tanya lagi, Om saya pernah kalau pakai portable charger Air EV saya di rumah itu, saya masuk itu cuma 1,7 kW. Saya baca di monitor itu 1,7 kW, berarti kan 1700 watt. Emang benar saya bilang, karena kenapa? Karena charger bawaan Wuling itu yang portable adalah 1800 watt atau 1,8 kW. Wajar masuk cuma 1,7 yang ke dalam mobil gitu ya. Nah tapi dia bilang kalau saya di SPKLU itu bisa 2,1 kW Om gitu, bisa 2,1 kW. Benar saya bilang, karena kenapa? Karena kalau teman-teman pakainya di SPKLU itu kan dia dayanya yang type 2 AC itu kan 7 kW. Nah dia akan maksimum, masuknya tuh bisa maksimum yang diterima oleh OBC-nya si Air EV. Karena OBC-nya Air EV sebenarnya itu dia tuh 2,2 kW teman-teman. Jadi OBC-nya si Air EV Lite ya itu bisa 2,2 kW. Jadi buat teman-teman yang punya Air EV tipe Lite atau yang short range, itu bisa manfaatin pakai charger yang luaran gitu ya, bukan bawaannya itu. Kalau bawaannya 1,8 kW. Tapi teman-teman bisa maksimalin ke 2,2 kW karena memang sejatinya onboard chargingnya si Air EV Lite itu dia support sampai 2,2 kW. Nah makanya pertanyaan yang tanya kalau di SPKLU kenapa dia support 2,1 kW, karena memang SPKLU yang tipe AC Type 2 itu kan dia 7 kW. Atau kalau teman-teman yang punya Air EV Lite, dia mampir aja ke rumah temannya yang punya wall charger GBT juga tapi yang 7 kW, itu pasti masuk ke 2,1 kW sama seperti di SPKLU. Karena wall charger itu dia mampu sampai ke 7 kW. Nah tetapi karena OBC-nya membatasi hanya 2,2 kW, ya yang masuk cuma 2,2 kW, nggak bakal bisa sampai 7 kW. Begitu teman-teman. Sama seperti kalau pertanyaan ada juga pertanyaan yang begini, yang Om saya punya BYD M6 atau BYD yang lain lah gitu, padahal saya ngecasnya pakai DC charging di SPKLU yang 200 kW, tapi kenapa yang dimasuk cuma 58 kW ya, atau cuma 70 kW ya gitu kan. Nah itu sama juga teman-teman. Jadi memang ada pembatasan. Jadi walaupun SPKLU itu support 200 kW gitu ya, tetapi karena onboard charging kita secara direct itu ke dalam mobil itu dibatasi cuma 80 kW atau cuma 115 kW, ya dia hanya bisa masuk segitu. Memang chargernya support, dispensernya support, wall chargernya support gitu ya, tapi di onboard charging kita tuh dibatasi. Begitu teman-teman. Oke, itu pertanyaan keberapa tuh tadi tuh? Ketiga atau keempat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang saya ingat itu banyak yang tanya, oh iya, begini.
Jadi banyak banget orang yang beli misalkan BYD M6. Ini biar kebagian semua ya. Atau Neta misalnya gitu ya. Banyak orang yang beli mobil listrik. Setelah itu dia udah tahu tentang masalah mobil, charger dia udah paham-paham dikit-dikit, portable dia ngerti, apa yang disebut dengan wall charger dia ngerti. Nah, dengan dia mengerti itu, tapi dia nggak ngerti tentang teknikalnya. Nah, dia akhirnya beli charger wall yang 22 kW. Dia pikir kan AC itu bisa sampai 22 kW. Ah, saya beli aja. Akhirnya dia beli. Waktu itu dia beli yang mobil dia misalkan BYD M6. Terus dia beli dia udah punya wall charger yang 7 kW. Dia berharap bisa ke 22 kW. Ah, saya beli yang 3 pas 22 kW gitu ya. Nah, teman-teman harus paham. Jadi di mobil, karakteristik mobil kita sendiri itu harus paham bahwa OBC kita itu dia super 3 pas atau tidak gitu ya. Kan kalau dicolokkan GBT atau Type 2 itu ada berapa lubang kan ya, ada kaki ya, ada berapa kaki di port gunnya itu tuh belum tentu semuanya itu dia bisa beraliran listrik atau ada kabelnya teman-teman di sisi mobilnya ya. Nah, kalau di dispenser SPKLU memang semua itu dia support 22 kW ini. Dia support 3 pas. Dia ada kaki R, S, T, N-nya dia semua ada. Kaki R, fasa S, fasa T, dan fasa N-nya tuh dia semuanya ada. Makanya dia support sampai 22 kW. Tetapi kalau di bibir mobilnya, di mobilnya itu yang menuju ke onboard chargingnya itu tidak support RST atau 3 pas, ya nggak bisa juga gitu teman-teman. Jadi dia hanya tetap 1 pas doang. Nah, sama seperti begini. Banyak teman-teman yang pasang listrik rumah itu kan KWH meter ya, maksudnya KWH meter PLN itu kan yang 3 pas. Nah, mereka 3 pas ini misalkan ambil yang 10.500. 10.500 itu artinya teman-teman, 10.500 artinya itu berarti setiap 1 pasnya, karena kan 3 pas, setiap 1 pasnya itu hanya 3.500 watt, 3,5 kW. Karena 3,5 kW kalau dikali 3, 3,5 kW dikali 3 itu kan berarti kan 10.500, begitu kan ya. Nah, sama juga tadi kalau 22 kW tinggal dibagi 3. Oh, berapa sih? Ya 7 kW juga, berarti 7 kW dikali 3 kan 21 kW. Nah, dia bingung, saya udah beli nih om 3 pas 22 kW. Meteran rumah dia tuh dinaikin lagi supaya support 22 kW juga. Berarti kan dia dinaikin kWh meter, dinaikin supaya support charger yang dia beli itu 22 kW 3 pas, dia naikin juga 3 pasang sampai support 22 kW, bahkan lebih dari 22 kW dia naikin. Tapi pas dicoba ke mobil, kenapa kok cuma 7 kW juga gitu kan? Ya tadi yang saya bilang bahwa di bibir mobil menuju ke OBC-nya itu dia nggak support 3 pas, dia hanya 1 pas aja teman-teman. Nah, jadi yang masuknya cuma 7 kW juga akhirnya. Jadi yang dibaca sama dia cuma pasa R sama pasa netral doang misalkan. Jadi pasa R itu kan 7 kW tadi. Nah, jadi tetap nggak bisa teman-teman, kecuali kalau memang mobilnya sudah support tertulis support 22 kW. Nah, mungkin aja dia akan masuk 3 pasnya itu udah dirancang, emang dia support dengan 3 pas. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Karena kemarin banyak tuh dia beli mobil J6, dia beli mobil Cherry J6. Nah, katanya dia coba pakai charger yang 3 pas. Jadi dia beli justru 3 pas tapi bukan 11 kW, bukan 22 kW tapi 11 kW. Dia beli charger yang 11 kW tapi 3 pas. Saya beli om yang 3 pas 11 kW, karena kan kalau yang di rumah kan saya udah punya 7 kW. Nah, saya pengen yang 11 kW lah, saya beli 3 pas gitu. Ternyata yang masuk cuman berapa? Ya bagi aja tuh, 11 kW dibagi cuman 3 kW kata dia. Jadi waktu saya colok om, di dashboard saya cuma masuk 3,5 kW doang katanya. Nah iya om, saya bilang, karena apa? Karena dia nggak support 3 pas gitu. Jadi itu hati-hati juga kalau teman-teman beli, pastikan bahwa memang mobilnya itu support 3 pas, misalkan 11 kW atau 22 kW. Jadi kalau nggak support ya dia nggak akan bisa juga. Jadi percuma teman-teman akhirnya udah investasi beli wall charger yang 11 kW, tapi ternyata pengennya sih harapannya kan bisa lebih cepat gitu kan. Karena kalau yang bawaannya kan 7 kW ya, kalau yang wall charger ya dia beli yang 11 kW harapannya lebih cepat, tapi ternyata yang masuk malah lebih sedikit dibandingin 7 kW 1 pas.
Jadi dia beli malah masukin cuma 3 kW. Itu pengalaman saya tektok-tektokan sama teman-teman yang kenal di medsos, kenal di YouTube. Akhirnya diskusi lewat WhatsApp dan dia ngasih foto-foto. Saya beli 11 kW, masuk cuma 3 kW doang. Waduh, akhirnya nggak kepake dan segala macam seperti itu, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini serba-serbi tentang seputar charger atau FC-nya si mobil listrik. Semoga buat teman-teman yang banyak nanya lewat video ini nanti tercerahkan. Kalau memang masih ada yang bingung, silakan nanti komen-komen aja di YouTube kita. Ini sembari jalan aja, sembari iseng, kamera nempel di mobil, ya udah kita onin, kita bikin vlog kecil tentang serba-serbi charger ini. Oke, begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu teman-teman.